Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, pada pertemuan 3 ini kita akan mempelajari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas penyelesaian masalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita awali dengan bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Secara umum, untuk setiap A, X elemen bilangan real, pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0, bentuk yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Bentuk yang kedua, nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A. Nah, bentuk-bentuk ini adik-adik kita akan selesaikan dengan menggunakan konsep nilai mutlak yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tentu kalian masih ingat ini kan? Di mana nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel yang di atas tadi. Oke ya. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A. Adik-adik, nilai mutlak X itu kan nilainya yaitu X atau min X ya. Untuk nilai mutlak X sama dengan X, maka bisa dituliskan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, ini bisa dituliskan jadi X kurang dari atau sama dengan A. Kemudian nilai mutlak X sama dengan minus X, maka dapat dituliskan minus X kurang dari atau sama dengan A. Tetapi adik-adik, karena ini kan belum sederhana, maka perlu kita sederhanakan lagi. Caranya kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif, sehingga berubah jadi X lebih dari atau sama dengan minus A. Di mana tanda ketaksamaan yang kurang dari atau sama dengan itu berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Sebab karena dikalikan negatif kedua ruasnya. Oke ya, paham? Jadi penyelesaian dari bentuk ini yaitu X kurang dari atau sama dengan A atau X lebih dari atau sama dengan minus A. Selanjutnya untuk X lebih dari atau sama dengan A, maka nilai mutlak X sama dengan X dapat ditulis jadi X lebih dari atau sama dengan A. Dan yang kedua, nilai mutlak X sama dengan minus X dapat dituliskan menjadi minus X lebih dari atau sama dengan A. Karena ini belum sederhana, maka kita sederhanakan lagi, kita kalikan dengan bilangan negatif kedua ruasnya, maka berubah jadi X kurang dari atau sama dengan minus A. Sekali lagi, tanda ketaksamaannya berubah ya. Jadi lebih dari atau sama dengan berubah jadi kurang dari atau sama dengan. Jadi, penyelesaian dari nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, yaitu X kurang dari atau sama dengan minus A, atau X lebih dari atau sama dengan A. Ingat baik-baik ya, jangan sampai ketukar. Jangan sampai ketukar. Jadi kalau nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, penyelesaiannya X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan minus A. Sedangkan penyelesaian dari nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, yaitu X kurang dari atau sama dengan minus A atau X lebih dari atau sama dengan A. Nah selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel berikut. Nah di sini adik-adik saya berikan 5 contoh soal yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Soal yang pertama. Nilai mutlak dari 3x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, ini kita akan selesaikan dengan menggunakan sifat yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi, bentuk nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka penyelesaiannya yaitu X kurang dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan minus A. Jadi, penyelesaian dari nilai mutlak dari 3x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 5, yaitu 3x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 5, atau 3x tambah 2 lebih dari atau sama dengan minus 5. Nah ini kita akan selesaikan satu per satu. Oke
Oke, yang pertama kita akan selesaikan dulu bentuk 3x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 5. Maka kalau kita selesaikan, ini kita sendirikan x-nya, maka jadi 3x kurang dari atau sama dengan 5. Karena di sini tambah 2, jadi kurang 2. Oke, maka 3x kurang dari atau sama dengan 3, x kurang dari atau sama dengan 3 bagi 3, x kurang dari atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya 3x tambah 2 lebih dari atau sama dengan minus 5. Ini juga kita selesaikan jadi 3x lebih dari atau sama dengan minus 5 kurang 2. Jadi 3x lebih dari atau sama dengan minus 7. Maka x lebih dari atau sama dengan minus 7 dibagi 3. Jadi minus 7 per 3. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, di sini adik-adik saya buatkan garis bilangan dengan titik-titiknya minus 7 per 3 ini, saya beri tanda merah, kemudian 1 ini. Nah, adik-adik, untuk x kurang dari atau sama dengan 1, maka penyelesaiannya yaitu karena dia kurang dari, berarti ke kiri. Berarti dari 1 ke kiri, yaitu dari 1 ke kiri. Oke ya? Jadi satunya masuk ya, jadi saya kasih tanda tidak putus-putus. Jadi satunya masuk, 1 ke kiri, 1 dan seterusnya ke kiri. Oke. Kemudian karena ini x lebih dari atau sama dengan minus 7, maka penyelesaiannya dari minus 7 per 3 sampai ke kanan, ya kan? Jadi dari minus 7 per 3 sampai ke kanan. Sehingga batas-batas penyelesaiannya adik-adik yaitu irisan. Irisan dari x kurang dari atau sama dengan 7 dan x lebih dari atau sama dengan minus 7 per 3. Sehingga batas-batasnya ini ya. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini. Oke? Yaitu dari minus 7 per 3 sampai dengan 1. Sehingga penyelesaiannya x kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan minus 7 per 3. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk nilai mutlak dari 3x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 5 adalah x kurang dari atau sama dengan 1, x lebih dari atau sama dengan minus 7 per 3. Selanjutnya kita masuk pada bagian B. Nah, bagian B, nilai mutlak dari x per 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 9. Nah, untuk menyelesaikan ini adik-adik, tentu kita menggunakan sifat yang telah kita dapatkan di atas tadi, yakni penyelesaian dari nilai mutlak x lebih dari atau sama dengan a, yaitu x kurang dari atau sama dengan minus a, atau x lebih dari atau sama dengan a. Sehingga nilai mutlak dari x per 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 9, penyelesaiannya yaitu x per 2 ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 9, atau x per 2 ditambah 5 kurang dari atau sama dengan minus 9. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita selesaikan satu persatu. Bagian kiri dulu ya. Jadi x per 2 lebih dari atau sama dengan 9 kurang 5. Oke? Sehingga x per 2 lebih dari atau sama dengan 9 kurang 5 kan 4. Jadi lebih dari atau sama dengan 4. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 2 kali 4 yaitu 8. Sehingga penyelesaiannya yaitu x lebih dari atau sama dengan 8. Selanjutnya bagian kanan. Di sini x per 2 tambah 5 kurang dari atau sama dengan minus 9. Sehingga x per 2 kurang dari atau sama dengan minus 9 kurang 5. Jadi x per 2 kurang dari atau sama dengan minus 9 kurang 5 yaitu minus 14. Jadi x per 2 kurang dari atau sama dengan minus 14. Sehingga x kurang dari atau sama dengan 2 kali minus 14 yaitu minus 28. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Untuk x kurang dari atau sama dengan minus 28, berarti di sini ya. Berarti dari penyelesaiannya dari minus 28 ke kiri. Sedangkan untuk x lebih dari atau sama dengan 8, penyelesaiannya dari 8 ke kanan. Sehingga daerah penyelesaiannya yakni x kurang dari atau sama dengan minus 28 dan x lebih dari atau sama dengan 8. Oke, jadi penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dari nilai mutlak x per 2 ditambah dengan 5 lebih dari atau sama dengan 9, yaitu x kurang dari atau sama dengan minus 28 atau x lebih dari atau sama dengan 8. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian C. Nilai mutlak dari 3 kurang 2x kurang dari 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita dapat menggunakan sifat yang telah kita pelajari di atas tadi. Yang ini ya. Jadi nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan a, penyelesaiannya itu x kurang dari atau sama dengan a atau x lebih dari atau sama dengan minus a. Sama halnya dengan nilai mutlak dari 3 kurang 2x
kurang dari 4, penyelesaiannya itu 3 kurang 2x kurang dari 4 atau 3 kurang 2x lebih dari minus 4. Sehingga kalau kita selesaikan jadi minus 2x kurang dari 4 kurang 3, jadi minus 2x kurang dari 1. Jadi x lebih dari minus 1/2. Oke, tanda ketaksamaan di sini berubah karena kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif minus 2. Oke ya, jadi ingat, karena dibagi dengan bilangan negatif minus 2, tanda ketaksamaannya berubah. Oke, selanjutnya 3 kurang 2x lebih dari minus 4 diselesaikan jadi minus 2x lebih dari minus 4 kurang 3, minus 2x lebih dari minus 7, atau x kurang dari minus 7 per minus 2. Tanda ketaksamaan berubah karena kedua ruas dibagi dengan minus 2. Sehingga jadi x kurang dari, karena minus dibagi dengan minus kan positif, jadi x kurang dari 7/2. Dan untuk menyelesaikan ini, kita dapat menggunakan garis bilangan. Oke, di sini saya sudah buatkan garis bilangan dengan titik-titiknya minus 1/2 dan 7/2. Nah, perhatikan adik-adik, karena di sini x lebih dari minus 1/2, penyelesaiannya itu di atas dari minus 1/2 ke kanan. Oke, jadi yang ini. Di atas dari minus 1/2 ke kanan. Sedangkan untuk x kurang dari 7/2, maka di bawah dari minus 7/2 ke kiri. Jadi itu penyelesaiannya. Sehingga penyelesaiannya itu merupakan irisan dari kedua penyelesaian x lebih dari minus 1/2 dan x kurang dari 7/2. Sehingga penyelesaiannya yaitu di atas dari minus 1/2 dan di bawah dari 7/2. Yaitu x kurang dari 7/2, x lebih dari minus 1/2. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dari nilai mutlak dari 3 kurang 2x kurang dari 4 adalah x kurang dari 7/2 atau x lebih dari minus 1/2. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal bagian D. Jadi soalnya nilai mutlak dari 2 kurang x/2 kurang dari atau sama dengan 3 lebih dari 2. Oke ya, jadi nilai mutlak dari 2 kurang x/2 kurang dari atau sama dengan 3 lebih dari 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita perlu membagi ke dalam beberapa kotak. Oke ya, kita bagi ke dalam beberapa kotak ya. Jadi di sini untuk nilai mutlak dari 2 kurang x/2 kurang dari atau sama dengan 3, dan di sebelahnya ini nilai mutlak 2 kurang x/2 lebih dari 2. Oke. Pertama kita selesaikan dulu bagian nilai mutlak 2 kurang x/2 kurang dari atau sama dengan 3. Sesuai dengan sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka bentuk ini dibagi menjadi 2 kurang x/2 kurang dari atau sama dengan 3 atau 2 kurang x/2 lebih dari atau sama dengan minus 3. Sesuai sifat yang di atas tadi ya. Oke, sehingga kalau kita selesaikan jadi minus x/2 kurang dari atau sama dengan 3 kurang 2 minus x/2 kurang dari atau sama dengan 1 dan x lebih dari atau sama dengan minus 2. Oke, tanda ketaksamaan dibalik. Jadi kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari atau sama dengan, ya. Karena di bagian sini ada tanda negatif, sehingga kalau kedua ruas dikalikan dengan negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah. Sehingga di sini jadi x lebih dari atau sama dengan minus 2. Kemudian ini. Jadi kalau kita selesaikan 2 kurang x/2 lebih dari atau sama dengan minus 3, jadi minus x/2 lebih dari atau sama dengan minus 3 kurang 2. Jadi minus x/2 lebih dari atau sama dengan minus 5. Jadi x kurang dari atau sama dengan minus 10. Sekali lagi, tanda ketaksamaannya berubah karena kedua ruas dikali dengan negatif. Selanjutnya bagian berikut, bagian yang kedua, yaitu nilai mutlak dari 2 kurang x/2 lebih dari 2. Maka sesuai dengan sifat yang di atas tadi, jadi 2 kurang x/2 lebih dari 2 atau 2 kurang x/2 kurang dari minus 2. Sehingga minus x/2 lebih dari 2 kurang 2 minus x/2 lebih dari 0. Atau karena di sini mengandung negatif, karena kedua ruas dikali dengan negatif, maka tanda ketaksamaannya tetap berubah ya. Jadi x kurang dari 0. Perhatikan, ini kan kedua ruas kan dikali dengan minus 2, ya kan? Sehingga tanda ketaksamaannya berubah. Oke, jadi yang besar jadi kecil.
Sehingga penyelesaiannya itu X kurang dari 0. Oke, yang sebelahnya 2 kurang X per 2 kurang dari minus 2. Jadi minus X per 2 kurang dari minus 2 kurang 2. Minus X per 2 kurang dari minus 4. X lebih dari 8. Karena tanda ketak samanya berubah karena kedua ruas dikali dengan minus 2. Oke, kedua ruas dikali dengan minus 2. Jadi minus X per 2 dikali dengan minus 2 jadi positif X. Sedangkan tanda ketak samaannya berubah. Kemudian minus 4 dikali dengan minus 2 jadi positif 8. Oke ya. Dan untuk menyelesaikan ini kita butuh garis bilangan. Di sini saya sudah buatkan garis bilangannya dengan titik-titik minus 2, 10, dan 0, dan 8. Oke, minus 2, 10, 0, dan 8. Ini ya, minus 2, 10, 0, 8. Nah, sesuai dengan penyelesaian di sini, X lebih dari atau sama dengan minus 2, maka penyelesaiannya itu dari minus 2 ke kanan. Jadi minus 2-nya masuk ya, minus 2 ke kanan. Ini penyelesaiannya. Kemudian, untuk X kurang dari atau sama dengan 10, maka penyelesaiannya itu dari 10 ke kiri. Oke, dari 10 ke kiri. Oke ya. Kemudian, untuk X kurang dari 0, maka penyelesaiannya itu dari di bawahnya 0 ke kiri. Ya, di bawahnya 0 ke kiri, ke sana. Oke, kemudian, karena X lebih dari 8, maka penyelesaiannya itu di atasnya 8 ke kanan, sehingga daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini merupakan irisan dari setiap penyelesaian yang ada di atas ini. Sehingga yang pertama daerah penyelesaiannya dari minus 2 ke 0, kemudian dari 10 ke 8. Artinya 8 dengan 0 tidak masuk ya, karena di sini tidak pakai sama dengan ini. Oke, sehingga penyelesaiannya itu X kurang dari 0 lebih dari atau sama dengan minus 2, dan X kurang dari atau sama dengan 10 lebih dari 8. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dari nilai mutlak 2 kurang X per 2 kurang dari atau sama dengan 3 lebih dari 2 adalah X kurang dari 0 lebih dari atau sama dengan minus 2 atau X kurang dari atau sama dengan 10 lebih dari 8. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian E, yakni nilai mutlak X tambah 5 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 1 kurang 9X. Adik-adik, untuk menyelesaikan ini kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan definisi 1.1. Oke, karena kita mau menggunakan definisi 1.1, maka masing-masing kita definisikan. Yang pertama, nilai mutlak dari X tambah 5 kita definisikan jadi X tambah 5 jika X lebih dari atau sama dengan minus 5, dan min X tambah 5 jika X kurang dari minus 5. Selanjutnya untuk nilai mutlak 1 kurang 9X kita definisikan jadi 1 kurang 9X untuk X kurang dari atau sama dengan 1/9, dan 9X kurang 1 jika X lebih dari 1/9. Oke ya? Nah, tentu kalian bingung kenapa di sini kok beda sama yang di sini, ya? Karena itu saya jelaskan, seharusnya kan di sini 1 kurang 9X itu kan lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Maka kalau disederhanakan jadi begini, 1 kurang 9X lebih dari sama dengan 0, jadi minus 9X lebih dari sama dengan 0 kurang 1 jadi minus 1, atau X kurang dari atau sama dengan 1/9. Adik-adik, di sini tanda ketak samaannya berubah ya, karena kedua ruas dibagi dengan minus 9. Oke, jadi minus 1 dibagi dengan minus 9 positif 1/9. Kemudian tanda ketak samaannya berubah jadi kurang dari atau sama dengan karena dibagi dengan negatif. Oke, kemudian 1 kurang 9X kurang dari 0. Maka minus 9X kurang dari 0 kurang 1 jadi minus 1. Sama, tanda ketak samaannya berubah karena dibagi dengan minus 9 kedua ruasnya. Jadi X lebih dari 1/9. Selanjutnya adik-adik, kita akan selesaikan pertidaksamaan ini berdasarkan batas-batas yang sudah kita dapatkan ini, ya. Berdasarkan batas-batas X kurang dari minus 5, X lebih dari sama dengan minus 5, X lebih dari 1/9, X kurang dari sama dengan 1/9 ini. Kita akan gunakan untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, karena itu, pertama kita bagi dulu daerahnya menjadi 3 bagian. Untuk X kurang dari minus 5, untuk X kurang dari atau sama dengan 1/9, X lebih dari atau sama dengan minus 5, dan untuk X lebih dari 1/9. Nah,
Ini kita akan selesaikan satu per satu. Yang pertama, untuk X kurang dari minus 5, maka nilai mutlak X tambah 5 yang kita pakai yaitu yang untuk X kurang dari minus 5. Ini, minus X tambah 5. Kemudian, nilai mutlak 1 kurang 9X yang kita pakai yaitu tentu yang kurang dari minus 5. Yang kurang dari minus 5 di sini yaitu yang ini. Yang kurang dari 1/9, yaitu 1 kurang 9X. Sehingga kita dapatkan yaitu minus X kurang 5 kurang dari atau sama dengan 1 kurang 9X. Adik-adik, minus X kurang 5 ini dapat dari sini ya, karena minus kali X, minus kali plus 5 jadi minus 5. Kemudian kita selesaikan, kita sendirikan variabel yang sama, jadi minus X ini kan kurang 9, jadi minus X tambah 9X kurang dari atau sama dengan 1 tambah 5, jadi minus X tambah 9X jadi 8X kurang dari atau sama dengan 6. Sehingga X kurang dari atau sama dengan 6 per 8 atau X kurang dari atau sama dengan, ini disederhanakan dibagi 2 bagi 2 jadi 3 per 4. Nah, setelah itu adik-adik kita akan cari irisannya. Kita akan cari irisannya antara X kurang dari atau sama dengan 3 per 4 dan X kurang dari minus 5. Kita cari daerah irisan, daerah penyelesaian irisannya gitu. Tentunya kita dapat menggunakan garis bilangan. Nah, di sini pertama kita gambarkan dulu daerah untuk X kurang dari minus 5. Yang ini ya, di bawahnya minus 5 ke bawah. Oke. Kemudian, daerah untuk X kurang dari atau sama dengan 3 per 4. Yang ini. Nah, adik-adik, di sini kita dapatkan irisan di mana daerah yang memenuhi yaitu daerah X kurang dari atau sama dengan 3 per 4 yang memenuhi, yang termasuk ke dalam daerah X kurang dari minus 5 yaitu yang ini. Di bawahnya minus 5 ke bawah, yaitu X kurang dari minus 5. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan irisannya. Nah, selanjutnya, untuk daerah X kurang dari atau sama dengan 1/9 lebih dari atau sama dengan minus 5, maka nilai mutlak X tambah 5 yang kita pakai yaitu yang besar dari atau sama dengan minus 5 ya, ini nih. X tambah 5, berarti X tambah 5. Kemudian nilai mutlak 1 kurang 9X yang kita pakai yaitu yang kecil dari atau sama dengan 1/9, berarti yang ini 1 kurang 9X, berarti kita dapatkan X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 1 kurang 9X. Oke, sehingga kalau kita selesaikan, kita sendirikan variabel yang sama, sehingga jadi X tambah 9X kurang dari atau sama dengan 1 kurang 5. Oke ya, sehingga X tambah 9X jadi 10X kurang dari atau sama dengan minus 4. Atau X kurang dari atau sama dengan minus 4 per 10. Kalau disederhanakan jadi X kurang dari atau sama dengan minus 2 per 5. Karena dibagi 2 bagi 2. Nah, seperti yang tadi, kita gunakan garis bilangan untuk menentukan daerah irisan penyelesaiannya. Oke. Di sini daerahnya yaitu X yang dibatasi oleh minus 5 dan 1/9. Yaitu yang dibatasi oleh minus 5 dan 1/9. Kemudian ini kan X kurang dari atau sama dengan minus 2 per 5 di sini. Karena dikurang dari berarti ke kiri ya, yang memenuhi. Sehingga kita dapatkan irisannya yaitu dari minus 5 ke minus 2 per 5. Sehingga kita dapatkan yaitu X kurang dari atau sama dengan minus 2 per 5 lebih dari atau sama dengan minus 5. Kemudian untuk X lebih dari 1/9. Nah, untuk X lebih dari 1/9, nilai mutlak X tambah 5 yang kita pakai yaitu tentu yang lebih dari 1/9. Yang lebih dari 1/9 itu diwakili oleh lebih dari minus 5 ya, berarti X tambah 5. Kemudian nilai mutlak dari 1 kurang 9X yang kita pakai itu yang lebih dari 1/9, berarti yang ini 9X kurang 1. Berarti kita dapatkan X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 9X kurang 1. Sesuai ini ya. Oke, sehingga kita sendirikan lagi variabel yang sama. Jadi X kurang 9X kurang dari atau sama dengan minus 1 kurang 5. X kurang 9X jadi minus 8X kurang dari atau sama dengan minus 6. Atau adik-adik, kita akan bagi dengan negatif lagi ya. Maka tanda ketak samanya berubah. Oke, jadi X lebih dari atau sama dengan minus 6 dibagi dengan minus 8. Oke, sehingga kalau kita bagi dengan minus 2, bagi dengan minus 2, jadi disederhanakan jadi X lebih dari atau sama dengan 3 per 4. Sehingga dengan menggunakan garis bilangan, kita cari daerah irisan penyelesaiannya. Yaitu, ini kan X lebih dari 1/9. Berarti 1/9 ke kanan ya. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 3 per 4 ini. Dari 3 per 4 ke kanan. Sehingga kita dapatkan irisannya. Ini daerahnya itu dari 3 per 4 ke kanan. Sehingga penyelesaiannya itu X lebih dari atau sama dengan 3 per 4. Adik-adik, setelah kita dapatkan penyelesaian ini,
maka kita buatkan lagi garis bilangan 1 untuk menentukan daerah penyelesaian dari nilai mutlak ini, pertidaksamaan ini, ya. Sehingga kita buatkan garis bilangan, di sini memuat titik-titik minus 5 yang tadi, X kurang dari minus 5 itu, dan titik-titik ini X kurang dari atau sama dengan minus 2/5, dan ini minus 5 ini, oke. Kemudian yang ini 3/4, oke, kita buatkan. Nah, kemudian tinggal kita muat. Untuk X kurang dari minus 5, daerahnya ini. Untuk X kurang dari atau sama dengan minus 2/5 lebih dari atau sama dengan minus 5 ini. Oke, yang ini. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan 3/4 yang ini. Ya, sehingga kita dapatkan daerahnya ini. Untuk X kurang dari minus 5, untuk X kurang dari atau sama dengan minus 2/5 lebih dari atau sama dengan minus 5 yang ini. Dan untuk X lebih dari atau sama dengan 3/4 ini. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di gambar sini apa yang terjadi? Apa? Yaitu daerah X kurang dari atau sama dengan minus 2/5 lebih dari atau sama dengan minus 5, dan X kurang dari minus 5 itu jadi 1. Ya, jadi 1. Kenapa? Di sini pakai sama dengan minus 5. Pakai sama dengan minus 5. Artinya apa? Minus 5-nya juga di sini masuk. Jadi, kalau kita gabungkan jadi diwakili oleh X kurang dari atau sama dengan minus 2/5. Jadi, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dari nilai mutlak X tambah 5 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 1 kurang 9X adalah X kurang dari atau sama dengan minus 2/5 atau X lebih dari atau sama dengan 3/4. Nah, cara yang kedua adik-adik itu kita dapat menggunakan sifat di mana nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, adik-adik, ini memang bukan bentuk linier, tetapi kita bisa gunakan sifat ini untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel bentuk seperti ini. Oke ya adik-adik. Nah, berdasarkan sifat ini, maka nilai mutlak X tambah 5 itu sama dengan akar dari X tambah 5 pangkat 2. Sedangkan nilai mutlak 1 kurang 9X itu sama dengan akar dari 1 kurang 9X pangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan jadi akar dari X tambah 5 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan akar dari 1 kurang 9X pangkat 2. Adik-adik, kalau kita keluarkan akarnya maka jadi X tambah 5 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1 kurang 9X pangkat 2. Ini kita bisa jabarkan lagi adik-adik ya. Sehingga kalau kita jabarkan jadi X pangkat 2, jadi X pangkat 2, kemudian 2 kali X kali 5 jadi 10X, kemudian 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, kurang dari atau sama dengan 1 pangkat 2, 1, 2 kali 1 kali minus 9X jadi minus 18X, minus 9X pangkat 2 jadi positif 81X pangkat 2. Selanjutnya semuanya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita pindahkan ke ruas kiri, maka X pangkat 2 disendirikan dengan yang berpangkat sama, jadi yaitu 81X pangkat 2. Jadi X pangkat 2 kurang 81X pangkat 2, 10X ini kurang minus 18X jadi tambah 18X, kemudian 25 kurang 1 ya, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian X pangkat 2 kurang 81X pangkat 2 jadi minus 80X pangkat 2, 10X ditambah dengan 18X jadi 28X, 25 kurang 1 jadi 24, kurang dari atau sama dengan 0. Nah, karena ini belum bentuk sederhana adik-adik, maka kita kalikan dengan minus seperempat biar jadi sederhana. Maka minus 80 dikali dengan minus seperempat itu jadi minus 20. Jadi minus 20X pangkat 2. 28X dikali dengan minus seperempat jadi minus 7X. 24 dikali dengan minus seperempat jadi minus 6. Sehingga tanda ketak samaan di sini karena dikalikan dengan negatif, maka kurang dari atau sama dengan berubah jadi lebih dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini adik-adik kita faktorkan ya. Jadi 4X kurang 3 dikali dengan 5X tambah 2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah adik-adik, ini kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 dari 4X kurang 3 dan 5X tambah 2. Oke ya, maka pembuat 0 dari 4X kurang 3 sama dengan 0. Oke, jadi 4X kurang 3 sama dengan 0. Karena kita cari pembuat nolnya. Jadi 4X sama dengan 0 tambah 3. Jadi 3X sama dengan 3/4. Kemudian 5X tambah 2 sama dengan 0. Maka 5X sama dengan 0 kurang 2, yaitu minus 2. X sama dengan minus 2/5. Nah adik-adik, dengan pembuat 0 ini kita bisa gunakan garis bilangan untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini. Oke, nah pembuat nolnya karena minus 2/5 dan 3/4 ini kan, jadi minus 2/5 dan 3/4. Maka kita cari daerah mana yang memenuhi. Nah caranya kita dapat menggunakan titik-titik yang ada di sebelah-sebelah titik kritis ini, minus 2/5 dan 3/4, yaitu minus 1, 0, dan 1.
Oke, sekarang kita ujikan titik-titik ini ke pertidaksamaan ini. Yang pertama untuk X sama dengan minus 1, kita uji. Minus 1 tambah 5, kemudian 1 kurang 9 kali minus 1, oke? Mutlak dari minus 1 tambah 5 yaitu 4. Mutlak dari 1 kurang 9 kali minus 1 yaitu 10. Maka 4 kurang dari atau sama dengan 10, benar ya, 4 kurang dari 10 memenuhi. Berarti daerah yang ini memenuhi. Minus 2/5 ke bawah itu memenuhi. Selanjutnya, kita uji bilangan yang ada di antara minus 2/5 dan 3/4 yaitu 0. Maka ketika X-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 5, kemudian 1 kurang 9 kali 0, mutlak dari 0 tambah 5 itu positif 5. Mutlak dari 1 kurang 9 kali 0 itu 1. Ternyata 5 tidak kurang dari 1, berarti dia tidak memenuhi. Berarti daerah di antara minus 2/5 dan 3/4 ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Kita uji bilangan yang di sebelahnya 3/4, yaitu 1. Kita tes. Uji X sama dengan 1. Maka 1 tambah 5, 9 kali 1 di sini, maka di sini jadi mutlak dari 1 tambah 5 yaitu 6. Sedangkan mutlak dari 1 kurang 9 kali 1, 9 kali 1, 9. 1 kurang 9, minus 8. Mutlak dari minus 8, positif 8. Ternyata betul, 6 kurang dari 8, berarti memenuhi. Berarti daerah yang sebelah kanannya 3/4 ini memenuhi. Jadi dari 3/4 ke kanan itu memenuhi. Sehingga adik-adik kita dapatkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel mutlak X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 1 kurang 9X, yaitu X kurang dari atau sama dengan minus 2/5 yang ini ya, atau X lebih dari atau sama dengan 3/4. Oke, itulah penjelasan saya tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Dan jika adik-adik belum paham dengan penjelasan saya ini, adik-adik bisa tanyakan langsung lewat kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian video saya tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.